Oke, langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini ya. Perjuangan itu butuh namanya tenaga ya. Pikiran, mungkin dalam beberapa bulan terakhir ini banyak menghabiskan waktu di partai. Baru bulan Agustus ini saya fokus untuk tidak lagi meninggalkan Kabupaten Polman. Karena sebagai ketua partai saya juga harus mengurus di Kabupaten Memuju Tengah sama Pasangkayu. Jadi tadi minta maaf Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan. Tadi tiba-tiba ada rapat mendadak, masih nyapa. Ini nambung. Maka biru, semoga hati tak biru juga seperti ini. Oke, Bapak Ibu semua saya bangga, khususnya Polman. Tetapi lain ceritanya kalau saya jadi bupati nanti. Kalau apa ada di pusat nanti itu setengahnya harus punya Polewali Mandar, baru sisanya dibagi ke lain. Ya, ingat ya. Oke, boleh yang paling tua Bapak Ibu. Ya, yang paling tua. Kandi ini Kandi kedua. Dan alhamdulillah doa Bapak Ibu berkat pinjaman suara tak dua-duanya peraih kursi terbanyak. Ini kalau di jalan-jalan itu Pak di Jakarta, kalau beberapa bulan atau tahun lalu tidak ditahui mamaku, dikira pacarku. Alhamdulillah masih awet muda juga. Ya, Masya Allah. Ya, dan alhamdulillah didampingi oleh mempunyai satu narasi, satu tujuan yang sama, mau buka lembaran baru. Ya, tinggalkan yang lama, mau yang baru. Apa itu yang baru Pak Dirga? Ya, janganlah terlalu feodal. Untuk dipunyakan tempatnya, untuk berkreasi, untuk berprestasi. Ya, jangan mentang-mentang nanti Amri ini misalnya sekretarisku berarti dia yang nanti jadi kepala dinas. Tidak ada lagi seperti itu. Ya, tidak ada lagi hal-hal kapasitasnya di situ. Berarti dia mempunyai hak untuk menduduki jabatan itu. Bupatinya, bagaimana kepala dinasnya? Jika memang aturan yang memang harus diperkuat. Jadi Bapak Ibu jika ada misalnya ada jenderal, ya. Kemudian Batik Tanga terkenal dengan wisata, betul ya? Betul ya? Betul. Kalau sekarang, kalau nanti modal kerja yang saya mau kasih, mau yang mana Bu? Bu, pemerintah nanti yang akan mendata mana ibu-ibu yang punya kegiatan wirausaha. Ya, stikernya tolong diangkat tinggi-tinggi, terus ya. Siapa yang paling tinggi dapat hadiah? 1, 2, 3, 1. Video bos. Dirga Iskandar. Nama-nama yang saya hormati ada ibunda saya, Ibu Rita Puspita. Lalu juga tentunya saya mengucapkan lanjut, saya ingin mengucapkan turut berbela sukawa jiwa. Tidak ada yang amat-amat, artinya saya terjemahkan berarti semua di sini tim solid dan amanah. Karena saya bukan pendukung Dirga Iskandar. Kenapa? Karena berarti saya harus berbicara dengan baik yang benar. Kenapa belum terang kita terangkan? Kurang lebih seperti itu, ya. Dan insya Allah kedua dan kenapa Bapak Ibu ini sangat saya rasakan. Saya alhamdulillah sudah 5 tahun Bapak Ibu jalan 5 tahun dari 2000. Jadi terima kasih Bapak Ibu, ini merupakan acara syukur yang sangat luar biasa untuk kami semua dan untuk bersilaturahmi secara langsung. Ya Bapak Ibu, ya baik pilih kembali melalui pileg. Saya banyak di Jakarta karena kebetulan partai saya sedang untuk saya kemarin di Jakarta, salah satunya adalah untuk itu, dan tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah daripada saya yang dimana aspirasi Bapak Ibu banyak. Di kesempatan ini Bapak Ibu saya ingin meluruskan
melakukan hal tersebut, bahwa alhamdulillah saya masih di Komisi 10 Bapak Ibu. Lisa, insya Allah semua program yang sudah 5 tahun ini kita jalankan akan tetap terus berkelanjutan. Ya, ada tetangga, tidak hanya di Polman tapi se-Sulawesi Barat. Karena kan ya, itu pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, nanti Pak Dirganya sendiri akan datang, tapi kebetulan Pak Iskandar, pasangan calon tersebut akan datang bersama-sama kita semua insya Allah. Dan Bapak Ibu ingin berkampanye tentang Pak Dirga dan Pak Iskandar. Ada yang tahu kenapa harus dari sekian banyak kandidat yang tampil gitu ya, selain Pak Dirga Iskandar kan ada lagi juga yang tahu jawabannya? Oke, biar saya yang kasih tahu Bapak Ibu ya. Karena itu kata-kata yang selalu saya pikirkan. Pada saat saya pernah ditanya, Bu Ratih kenapa saya harus pilih Dirga dan Iskandar? Itu satu pertanyaan ternyata sulit dijawab. Saya pikir kenapa ya di luar daripada tidak cukup untuk biayai semua se-Sulawesi Barat, tidak mungkin. Lain, karena kekompakan itu lebih terjalin dengan kabupaten lain. Kurang lebih seperti itu kalau bisa saya gambarkan, Ibu. Kira-kira, ini kira-kira ya. Kalau buktinya, kalau saya mau, tolong dong, misalkan ini contoh ya, kita simulasi. Contoh misalkan saya ingin memasukkan bahan-bahan Kalau pilih karena hanya sekedar itu tetangga, itu keluarga, yang baik, susah. Harus cermat, apakah Pak Dirga dan Pak Iskandar layak? Kalau memang Bapak Ibu tadi mengatakan layak, alhamdulillah. Dirga dan Pak Iskandar nantinya insya Allah akan mampu untuk memperbaiki Kabupaten Polman. Kami dari keluarga Singkang tidak pernah. Semua calon pasti bagus. Semua punya visi misinya masing-masing. Tujuannya cuma satu, kita mau jemput masalah. Karena kalau kita hanya nunggu masalah untuk mencarikan solusi akan memakan waktu dan akan menunda kira-kira nanti akan mau mengerjakan apa. Sehingga dengan kita turun, kita mau jemput masalahnya apa, problemnya di masyarakat itu apa. Dan kira-kira dari situ kita bisa mulai diskusi untuk kedepannya kira-kira untuk menemukan jalan keluar atau solusinya seperti apa. Dan kedua adalah untuk langsung mengkaji potensi daripada masing-masing daripada kecamatan. Polewali Mandar punya 16 kecamatan, masing-masing khas dengan ciri khasnya masing-masing. Contoh untuk saat ini saya ada di Kecamatan Binuang, dia terkenal dengan dua hal. Satu adalah dia dengan kaya buah-buahannya, makanya banyak di sini durian, rambutan, kelengkeng, dan terakhir adalah objek wisatanya. Jadi di sini bagus untuk kedepannya dijadikan sentra daripada pariwisata Kabupaten Polewali Mandar yang menyukai glamping, yang menyukai nuansa air terjun, yang menyukai sungai. Kecamatan Binuang merupakan yang salah satu yang paling primadona lah di Kabupaten Polman ini. Nah ini untuk ini kan Desa Patitangan sangat terkenal dengan objek wisatanya. Betul. Kira-kira ke depan ini apa misalnya Betul. nantinya misalnya jadi Ya. tapi apa yang Tentu dikembangkan ini? sektor pariwisata itu cukup seksi ya kedepannya untuk kita fokus. Kenapa? Dia akan memberikan efek bola salju. Efek bola salju itu apa? Dengan kita membuat sebuah sentra wisata di situ, otomatis kita akan mengundang wisatawan baik itu domestik maupun asing untuk datang. Di saat adanya wisata itu aktif, dia akan membuat mikro ekonomi yang lainnya berkembang. Contoh, misalnya kita punya objek di sini adalah sungai atau air terjun, nanti mungkin akan ada tempat untuk makannya. Dari tempat makan mungkin ada tempat untuk hotelnya. Dari situ mungkin ada tempat souvenirnya dan seterusnya. Dan itu akan memberikan efek ekonominya dampak luas dan jangka panjang. Makanya ideal dan cocok untuk terkhususnya Desa Batitanga ya untuk difokuskan ke depannya berorientasi terhadap pariwisata.